Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita. Mungkin 2 bulan yang lalu kita mengkaji Asmaul Husna yang kedua, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah memiliki sifat, Allah memiliki asma. Yang kedua itu Ar-Rahman. Pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan mengenal Asmaul Husna, jalan menuju ma'rifatullah. Yang ketiga yaitu Ar-Rahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi ulumihi fid dharaini amin. Ar-Rahim adalah nama Allah yang ketiga setelah Ar-Rahman. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang sangat pengasih dan penyayang. Kalau Ar-Rahman kemarin Maha Pengasih, termasuk juga Maha Penyayang. Apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman, Allah memberikan sesuatu itu yang mana sesuatu itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk siapapun. Seperti misalkan kita sebutkan kemarin, kehidupan. Semua makhluk Allah tidak bisa memberikan kehidupan kepada apapun. Nah, ini Ar-Rahman. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar-besar yang mana tidak ada satu makhluk pun mampu untuk melakukannya, itu Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahim ini nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, bagian dari Ar-Rahman itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, dalam kehidupan ini ada orang yang memiliki kelebihan. Mungkin secara fisik, ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng gitu kan. Ada yang lebih tinggi. Ini secara fisik. Nah, itu merupakan Ar-Rahim. Begitu juga mungkin dari segi status sosial. Ada Allah yang Allah berikan ia jabatan. Ada orang yang Allah berikan ia kemuliaan di hadapan manusia. Ada orang yang Allah berikan popularitas. Nah, ini bentuk dari Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan Ar-Rahman. Tetapi pada saat kita mampu melakukan ketaatan itu dengan begitu banyak, itu adalah Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang duduk pagi hari ini, iman kita kepada Allah semua kita beriman. Tapi mungkin ada yang lebih dibandingkan yang lain. Ada yang mampu pada saja mengetahui malam itu ada saat-saat yang mana kita mampu atau misalkan kita bisa dekat kepada Allah di pertigaan malam. Ada yang mampu melakukannya. Nah, ini bentuk Ar-Rahim Allah. Ada yang tahu bahwa puasa sunnah Senin Kamis itu ini kelebihannya, ini keutamaannya. Ada yang mampu melakukannya. Ini adalah bentuk Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu. Orang tidak bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Karena memang ilmu itu adalah Allah yang punya hak untuk memberikan ilmu itu. Tetapi ada yang mampu mengamalkan ilmunya itu, ada yang mampu mengembangkan ilmunya itu, ada yang mampu memanfaatkan ilmunya itu untuk kepentingannya. Nah, ini adalah bentuk Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ar-Rahman tadi adalah nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, kalau Ar-Rahim itu adalah yang kecil-kecil atau penjabaran dari Ar-Rahman. Kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, masjid ini tetap disebut masjid walaupun bangunannya hanya batu bata. Hanya batu bata dan atap. Tetap disebut masjid kalau kita gunakan untuk ibadah. Tetapi bagaimana supaya masjid ini nampak indah? Kita kasih dinding dengan dinding yang lebih halus, kita plaster, kemudian kita
beri cat, kemudian saat ini misalkan kita kasih AC, kita kasih ambal. Nah ini adalah bentuk dari Ar-Rahim. Jadi kalau misalkan bangunan utuhnya tadi itu adalah Ar-Rahman, nah yang kecil-kecilnya ini adalah Ar-Rahim. Nah ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita lihat lagi secara global, berarti Ar-Rahman itu Allah berikan kepada siapapun tanpa Allah memandang siapa orang ini, taatkah dia kepada Allah, kafirkah ia kepada Allah, maksiatkah ia kepada Allah, tetap Allah berikan. Tetapi Ar-Rahim ini hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sangat Raufur Rahim. Disebutkan. Allah itu sangat pengasih, sangat lembut dan sangat sayang kepada hamba-Nya. Dan Ar-Rahim ini, kalau Ar-Rahman tadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan itu, tetapi kalau Ar-Rahim Allah berikan juga kepada orang lain. Di sini disebutkan sebagai contoh, diriwayatkan dalam satu hadis ada seorang laki-laki ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Kalau ditalkinkan ini berarti dia mendekati ajal. Tetapi ia tidak sanggup mengatakannya. Lalu dipanggillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentalkinkan zikir ke telinga laki-laki tadi. Setelah ditalkinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki tadi juga tidak mampu mengatakan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah orang ini sholat? Lalu sahabat yang lain menyebutkan, iya ya Rasulullah. Apakah ia membayar zakat? Iya wahai Rasulullah. Apakah orang ini juga berpuasa? Iya wahai Rasulullah, jawab para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah ia berbakti terhadap kedua orang tuanya? Nah, lalu sahabat lain berkata, kalau hal semacam itu ia tidak lakukan, dia tidak berbakti kepada orang tuanya, kata para sahabat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, itulah sebab ia tidak mampu mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sang ibu, orang tua dari orang yang hendak meninggal ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau memiliki anak yang dimaksudkan ini tadi? Kata seorang ibu tadi, iya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa engkau? Apa sebabnya seorang anak ini tadi tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya? Padahal ia taat. Syariat agama ia lakukan, sholat ia lakukan, puasa ia lakukan, zakat ia keluarkan, tetapi ia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kata ibu tadi, wahai Rasul, lihatlah mataku ini, rusak akibat ditampar oleh anak ini. Bagaimanapun aku tidak akan meridhoinya. Jadi kata ibu tadi, bagaimana aku mampu untuk ridho atau ikhlas dengan anakku ini? Dia telah melakukan kekasaran atau melawan, atau misalkan dia telah melakukan kasar terhadap diriku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika engkau tidak meridhoi anak engkau, lebih baik ia dibakar hidup-hidup daripada nanti ia dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan api neraka. Ini kalau kata Rasulullah, kalau memang ibu dari tidak mau mengikhlaskan anak ibu ini tadi, maka saat ini pun anak ini akan kami bakar daripada dia nanti di akhirat dibakar dengan api neraka. Lalu tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, di waktu itulah tersentuh hati sang ibu. Lalu ia berkata, aku mengandung ia 9 bulan, menyusuinya 2 tahun. Apakah hanya untuk dibakar dengan api, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
mendengar Rasulullah ingin membakar, lalu ibu itu mengatakan, wahai Rasulullah, 9 bulan aku mengandung anak ini, 2 tahun aku menyusuinya, apakah saat ini pada saya meninggal harus dibakar ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya wahai ibu. Lalu ia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, dengan hati yang ikhlas saat ini aku ikhlaskan anak ini. Aku ridho terhadap anakku ini. Dan pada saat itu pun anak ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari kisah itu tadi, Allah menempatkan Ar-Rahim di hati seorang ibu. Yang mana kita tahu seorang ibu itu memiliki rahim di dalam tubuhnya. Nah, kasih sayang Ar-Rahim ini tadi Allah berikan kepada seorang ibu. Jadi walaupun buruknya perangai anak, walaupun seperti apapun perangai anak, tetapi karena ada rahimnya seorang ibu itu tadi, maka ia mampu untuk memberikan kasih sayang itu kepada anak. Nah, ini salah satu contoh bahwa Ar-Rahim itu Allah berikan juga kepada makhluk Allah yang lain. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan juga Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, mintalah kepadaku walaupun garam untuk mengasinkan sayur engkau." Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Musa, mintalah kepadaku walaupun hal yang kecil. Mintalah kepadaku walaupun urusan sendal engkau yang putus. Jadi kita jangan hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang besar-besar saja, tetapi mintalah juga sesuatu yang kecil-kecil, karena Dia Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang apabila diminta oleh hamba-hambanya. Ini menandakan bahwa Allah itu penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya itu tadi. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menurunkan rahmatnya itu tadi hanya setetes. Dari 100 nikmat yang Allah buat atau yang Allah miliki, hanya 1 tetes yang Allah turunkan ke muka bumi. Kalau misalkan kita lihat, pernah kita misalkan datang ke laut gitu kan, atau datang ke sungai, bisa kita bayangkan 1 tetes yang kita ambil itu sedikit pun tidak akan mempengaruhi lautan yang begitu luas. Nah, begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang besar-besar saja. Bukan hanya misalkan pengen dapat rumah, pengen dapat mobil, pengen dapat kendaraan ataupun apapun. Tetapi hal yang sekecil apapun, ini yang Allah sebutkan tadi, Allah contohkan tadi, wahai Musa, walaupun sendal yang putus, engkau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Jadi kalau kita membayangkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas, timbul di dalam hati kita, jangan sombong jika kita mendapatkan nikmat, dan jangan berputus asa jika kita dalam keadaan susah. Dapat nikmat kita sombong, apa yang ingin kita sombongkan? Padahal itu hanya sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat pun sama, jangan kita berputus asa. Kenapa? Yang tak kita dapat hanya sedikit. Ini yang disebutkan bahwa mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala itu walaupun urusan-urusan yang kecil. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ar-Rahman ini Allah berikan juga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kisah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pada saat ia sholat berjamaah, niat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi ingin memanjangkan surat yang ia baca, tetapi pada saat ia mendengar ada teriakan anak kecil di belakang, dia memendekkan bacaan sholatnya. Ini bukan karena Rasulullah terganggu dengan aktivitas yang di belakang, tetapi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sifat Ar-Rahim. Asalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat Ar-Rahim, sehingga dia memberikan keringanan supaya
anak kecil itu tadi tidak begitu lama dalam teriakannya, dan seorang ibu yang memiliki anak itu tadi mampu untuk menyegerakan sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, niscaya yang ada di langit akan memberikan kasih sayang itu kepadamu. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ahlul jannah salasun. Ahlul jannah salasatun. Yang pertama, zu sultanin muqsitun muwaffaqun. Kemudian yang kedua, warajulun rahimun rafiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin. Dan yang ketiga, wa'afifun muta'afifun zu ayyalin. Yang pertama, orang yang akan masuk atau kelompok yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga itu, yang pertama adalah zu sultanin muqsitun muwaffaqun. Orang yang mempunyai kekuasaan, kemudian ia berlaku adil dan suka berbuat baik kepada rakyatnya. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan ar-rahim. Wa rajulun rahimun rafiqul qalbi likulli dzu quraba wa muslimin. Orang yang penyayang, berhati lembut kepada keluarganya dan kepada kaum muslimin. Jadi orang yang memiliki sifat ar-rahim ini tadi salah satu golongan yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi apapun yang ada di muka bumi ini, niscaya yang di langit akan memberikan kasih sayang itu kepada kita. Nah, bagaimana bentuk kasih sayang itu? Yang pertama, kita ini sebagai umat, sebagai manusia, memiliki anggota tubuh. Orang yang memiliki sifat ar-rahim, yang Allah berikan sifat ar-rahim itu tadi, pertama, apapun yang ia lakukan, dia tidak akan membuat orang lain merasa terganggu. Kenapa? Kalau dalam hadis yang lain itu kan disebut, orang itu tidak akan disebut, tidak sempurnalah iman seseorang kecuali pada saat ia mampu menyayangi orang lain sebagaimana ia mampu menyayangi dirinya sendiri. Jadi tingkah lakunya tidak akan membuat orang lain terganggu dengan aktivitas. Baik itu dengan tangannya, baik itu dengan ucapannya, baik apapun yang ia lakukan itu tidak membuat orang lain terganggu. Nah, ini yang terkadang terjadi di dalam masyarakat. Padahal misalkan kalau kita lihat di hadis ini, orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga itu, yang pertama tadi pemimpin yang adil. Mungkin kita bukan sebagai seorang pemimpin. Tetapi yang kedua ini mampu kita lakukan. Siapa itu? Adalah orang yang memiliki sifat kasih sayang di antara sesama. Bukan mereka yang begitu banyak taatnya kepada Allah. Bukan begitu banyak ibadah sunnahnya yang ia lakukan. Tetapi bagaimana implementasinya terhadap lingkungan atau kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Makanya kalau kita lihat misalkan di dalam semua riwayat, Imam Al-Ghazali itu pada saat ia mutola'ah, pada saat ia belajar, kemudian dia terlelap tertidur. Pada saat dia tertidur, dia bermimpi, dalam mimpinya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Pada saat ia sudah di dalam surga, terdengarlah suara, "Wahai Al-Ghazali, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga ini?" Lalu Imam Ghazali menyebutkan, "Aku dimasukkan ke dalam surga ini karena begitu banyak ketaatanku kepada Allah dan begitu banyak ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Karanganku banyak, gitu kan, murid aku banyak. Ini yang bisa menyebabkan, sehingga kemanfaatan ilmu itu bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga." Lalu suara itu menyebutkan, "Wahai Al-Ghazali,
bukan itu yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Tetapi yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga, pada saat engkau sedang mutola'ah, ada seekor nyamuk hinggap di tempat tintamu. Kalau orang zaman dulu itu kan tintanya bukan kayak kita sekarang. Jadi hinggap di tintamu, pada saat itu engkau ambil nyamuk itu dan engkau lepaskan ia untuk pergi. Karena engkau memiliki sifat kasih sayang. Nah, ini yang menyebabkan Allah masukkan engkau ke dalam surga. Jadi bukan karena begitu banyak kitab yang ia karang, bukan karena banyak ilmu yang ia dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi karena kasih sayang yang ia miliki. Itu tadi yang menyebabkan ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini salah satu kisahnya. Kemudian mungkin kisah yang mungkin sangat populer di kalangan kita, yang mana diceritakan ada seorang perempuan Bani Israel yang pada saat ia lewat di suatu tempat, dia melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan. Ada seekor anjing yang sedang kehausan dan hampir meninggal atau mati. Lalu dengan kasih sayang yang ia miliki, perempuan Bani Israel ini tadi, yang mana kalau dalam kisah itu adalah seorang perempuan yang tidak benar, lalu ia mengambillah air dengan sepatu yang ia miliki. Dengan air itu ia berikan kepada seekor anjing itu tadi. Lalu pada saat ia meninggal, ia mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, dan ternyata dia masuk ke dalam surga itu bukan karena amalan yang ia lakukan, karena dia tidak pernah melakukan suatu kebaikan, tetapi dengan kasih sayangnya kepada seekor anjing, ia mendapatkan derajat dan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dalam kisah yang lain ada seorang perempuan muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam kehidupannya pernah suatu saat ia memiliki seekor kucing. Kucing ini tadi karena banyak tingkah, karena mungkin melakukan hal-hal yang tidak ia senangkan di rumah itu tadi, lalu kucing ini tadi ia kurung di suatu tempat. Tidak diberi makan, tidak ia beri minum, sehingga kucing ini meninggal. Nah, perempuan muslimah ini tadi, pada saat ia meninggal, Allah masukkan ia ke dalam neraka. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak memiliki sifat kasih sayang. Jadi walaupun dia taat yang begitu banyak dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam hatinya tidak memiliki sifat kasih sayang sehingga ia membunuh seekor kucing yang ia siksa, pada saat ia meninggal ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim ini, yang mana kita dianjurkan untuk memiliki sifat ini, karena dengan sifat Ar-Rahim inilah yang bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan surganya dunia maupun surganya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apapun yang terbenak di dalam hati kita, apapun yang keluar dari lisan kita, apapun yang terpikir dalam pemikiran kita, bisa memberikan kesejukan di antara kita dan memberikan kedamaian kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dan pada saatnya nanti, pada saat kita mengakhiri dunia ini, kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.